Tuhan menciptakan ilmu filsafat agar manusia bisa mengenal ilmu pengetahuan. Begitu panjangnya Tuhan membiarkan manusia untuk mencari bentuk permanen dari prinsip ketuhanan. Mulai dari zaman prasejarah yang menjadikan alam ini sebagai simbol kebesaran atas sebuah kekuatan. Seperti gunung yang kerap meledak dan masyarakat akan menyebutnya sebagai perwujudan nenek moyang yang melindungi manusia dari kejahatan. Di saat gunung itu meledak, artinya sang kekuatan sedang menghancurkan kejahatan. Dari berjalannya waktu, maka banyak kelompok masyarakat yang memiliki pemimpin dan akhirnya menimbulkan singgungan. Yang pada akhirnya menjadikan persaingan dan perselisihan. Akan ada manusia yang jadi korban. Sebenarnya pada awal peradaban, semua manusia saling mengenal, minimal tahu silsilah keturunannya. Sehingga jalur dialog yang digunakan jika antar kelompok berseteru. Akibat sudah begitu besarnya ranting cabang keturunan. Menyebabkan satu kelompok dan kelompok lainnya sudah tidak saling mengenal. Akibat berkembangnya jumlah manusia, menyebabkan mereka membutuhkan wilayah untuk memastikan sumber daya alamnya bisa mencukupi kebutuhan kelompok mereka. Hal inilah yang menjadi pemicu perselisihan antar kelompok. Akal manusia dibiarkan mengembara untuk menemukan siapa sang penciptanya. Hingga pada fase manusia bisa memahami alam semesta dan mengambil kehebatan dari alam tersebut untuk meningkatkan kemampuan diri lebih dari yang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Itulah yang kemudian oleh masyarakat disebut sebagai manusia unggul. Mereka akan memposisikan manusia unggul ini sebagai pemimpin mereka. Kelompok yang memiliki pemimpin yang kuat akan segera menaklukkan kelompok lain yang lebih lemah. Atau kelompok yang lemah akan memilih melebur kepada kelompok yang memiliki pemimpin yang kuat. Pada waktu ini, sinkronisasi alam semesta yang dipilih adalah faktor kekuatan. Seperti energi semesta yang setara dengan harimau atau kerbau. Bahkan beberapa pemimpin mampu terbang seperti energi semesta yang dimiliki burung. Manusia bisa memiliki energi semesta. Berasal dari pelepasan pikiran manusia untuk menemukan arti alam semesta. Kemudian terkumpullah kesimpulan bahwa alam semesta ini ada rajanya. Ada penciptanya. Dari sang pencipta inilah yang memberikan kekuatan kepada para pemimpin. Dari titik inilah, manusia bisa menemukan sang pencipta, Tuhan. Pengembaraan akal ini yang disebut dengan ilmu filsafat. Hingga manusia pada fase pembelokan melakukan penyembahan kepada sang pemimpin yang merupakan sebagai perwakilan Tuhan. Di titik inilah yang kita kenal sebagai penyembahan kepada dewa. Pemimpin bisa disebut dewa karena begitu banyaknya pengikut di kelompoknya. Dari penaklukan atau memang perkembangan populasi masyarakat. Dewa itu perlambang superioritas. Bentuk kepercayaan Tuhan kepada manusia unggul. Untuk menjadi pemimpin atas masyarakatnya. Fase pemikiran manusia terus berkembang. Karena ternyata dewa yang mereka sembah bisa mati dan anak keturunannya tidak semua memiliki kemampuan seperti yang dimiliki sang dewa. Namun untuk melanggengkan kekuasaan, maka anak keturunannya kemudian mengkultuskan ayah dan kakek mereka. Dengan membangun patung serta membuat cerita yang hiperbola agar masyarakat tetap kepada kenangan saat sang dewa itu masih hidup. Kemudian manusia bisa keluar dari kurungan kultus penyembahan dewa. Pada mulanya manusia kembali menggunakan ilmu filsafat. Di saat permasalahan manusia tidak bisa lagi diselesaikan secara ajaib karena sang dewa telah mati. Maka manusia mulai berpikir untuk berdiskusi dan mencari pemecahan masalah ini. Maka dari fase inilah ilmu pengetahuan mulai sering digunakan. Namun dalam penggunaannya dalam masyarakat, tetap harus dikabarkan kepada sang dewa untuk memperoleh restu. Maka meskipun fase ilmu pengetahuan mulai meluas, masih juga membangun patung simbol sang dewa atau sebuah altar persembahan untuk meminta restu kepada sang dewa. Mulai dari wewangian parfum atau taburan bunga, juga buah dan makanan terenak disajikan di altar. Dengan asumsi sang dewa akan menikmati persembahan ini meskipun tidak bisa dilihat oleh manusia. Semakin banyaknya altar persembahan ini menghasilkan desentralisasi filsafat. Di setiap daerah muncul manusia pintar yang bisa berkomunikasi dengan situasi yang tidak bisa dicerna oleh manusia biasa. Seperti kemampuan untuk berbicara dengan orang yang telah mati. Juga kemampuan untuk meramal masa depan atau masa lalu orang. Istilah sekarang sang dukun. Dukun tercipta efek dari hilangnya faktor sang dewa dan kebutuhan untuk memperoleh restu. Dan berjalannya waktu. Ilmu pengetahuan dengan ilmu filsafat dukun saling bertolak belakang. Ilmu pengetahuan bisa dipercaya hanya untuk kegiatan fisik dan mekanis. Sedangkan untuk kegiatan non-fisik seperti kesehatan dan spiritual, masyarakat menggunakan ilmu filsafat dukun. Pada perkembangannya pihak-pihak yang berada pada posisi praktisi ilmu pengetahuan mulai mencari jawaban atas kegiatan ilmu dukun yang bisa memberikan solusi dengan baik.
Masyarakat sudah sangat percaya bahwa Tuhan itu ada dan manusia menganggap sang dukun ini adalah jalan lain dari sang pencipta untuk melindungi mereka. Hingga akhirnya masing-masing kelompok terjebak kepada perselisihan. Kembali seperti ke masa awal manusia unggul yang kemudian disebut dewa karena penaklukannya. Pada fase itu, sang dukun yang hanya menggunakan serapan alam semesta akan terkalahkan oleh sang dukun yang menggunakan energi gelap yang berasal dari loncatan energi negatif atas musibah, kesengsaraan, kematian, bencana alam. Ternyata energi negatif ini jauh lebih dahsyat dibandingkan energi alam semesta. Maka terlahirlah masa sang dukun yang katanya bekerja sama dengan penguasa kegelapan. Bekerja sama dengan setan, penguasa dunia bawah. Dari kelompok manusia yang tersisih karena masih menggunakan energi alam semesta dan juga menggunakan ilmu pengetahuan dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Mulai melakukan perenungan filsafat, kemana Tuhan mereka? Mengapa penguasa dunia bawah yang berkuasa? Dari perenungan dan pencarian ulang tersebut, akhirnya terciptalah generasi yang menghasilkan manusia unggul baru yang memperoleh energi alam semesta. Dengan dukungan ilmu pengetahuan, maka manusia unggul ini bisa mengurangi pengaruh dari ilmunya sang dukun. Baik dalam doktrin pemikiran, juga dalam mengatasi permasalahan masyarakat, seperti di dunia kesehatan dan juga spiritual. Namun kedua pengikut kelompok ini masih saling menghancurkan dan mengalahkan hingga saat ini. Di masa ilmu pengetahuan sudah sangat menguasai dan manusianya sangat apatis dengan kepercayaan kepada Tuhan. Dalam perjalanan waktu, manusia unggul ini pun dikultuskan seperti zaman sang dewa. Bahkan ada beberapa doktrin yang menyatakan bahwa manusia unggul ini adalah perwujudan dari sang Tuhan itu sendiri. Atau doktrin bahwa manusia unggul ini adalah anak sang pencipta. Dan doktrin ini masih berlaku hingga era modern. Di lain sisi ada kelompok lain yang begitu trauma dengan perjalanan sejarah. Sehingga menjalankan kehidupan begitu kaku dan harus sesuai dengan manual book. Dalam hal ini kitab suci. Sehingga jika ada di dalam kelompoknya melakukan kesalahan aplikasi atau pergeseran dari norma yang disepakati di awal maka akan dimusuhi bahkan bisa berujung kepada peperangan. Sehingga saat ini satu doktrin tapi terpecah menjadi banyak kelompok karena beda aplikasi. Kembali ke awal Tuhan memang memberikan manusia otak untuk bisa mencerna ilmu filsafat. Agar manusia bisa berkembang. Bukan hanya berkembang dari sisi linguistik. Kemampuan berbicara dan berkomunikasi. Juga bukan hanya kemampuan untuk membangun peradaban dan budaya. Juga teknologi. Tapi satu hal yang sangat membedakan manusia dengan apapun yang tercipta di alam semesta ini. Adalah kemampuan otak manusia untuk membantah atas pemikiran mereka sendiri. Pembantahan inilah yang bisa selalu terjadi sesuai dengan jalannya waktu. Hal inilah yang membuat manusia selalu berevolusi pemikirannya. Termasuk kemampuan untuk meyakini energi utama yang berasal dari Tuhan. Biarkan manusia untuk menggunakan filsafatnya. Karena memang filsafat ini ilmu pertama yang ditanamkan oleh Tuhan ke otak manusia. Barulah ilmu pengetahuan. Tuhan menurunkan ayat Al-Quran pertama yang artinya membaca. Artinya untuk mencari dan memahami. Bukan ayat tentang menemukan atau mengembangkan. Sesungguhnya Tuhan itu maha segalanya. Termasuk mengetahui apapun sebelum manusia memahaminya. Tuhan pun membiarkan ribuan tahun bahkan puluhan ribu tahun. Untuk manusia mendebat tentang Tuhan. Lalu mengapa manusia saat ini yang hanya hidup puluhan tahun saja, merasa risih dan memusuhi manusia yang ingin mencari jawaban atas pertanyaan dirinya atas keberadaan Tuhan? Jikapun mereka ateis, itu karena proses pencarian mereka belum sempurna. Biarkan Tuhan yang membimbing mereka. Kita sebagai manusia biasa, juga telah diberikan jalan hidup dengan permasalahan spesifik tiap individu. Jadi enggak perlu memusuhi manusia yang masih berusaha mencari Tuhan. Bahkan kita harusnya bersyukur kita telah menemukan Tuhan. Kita juga harusnya kasihan kepada mereka yang masih harus berusaha keras menemukan jalan ke Tuhannya.